Izah, ikhwal ahwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya mohon maaf karena terlambat masuk untuk menyampaikan khidmat ilmiah. Tadi sedang bermusyawarah bersama Abah di Masjid Agung Karawang karena sedang menuju Sirna Rasa mengantarkan santri untuk pesantren di Sirna Rasa. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berikan kemuliaan kepada kita semua sehingga mendapatkan kemurahan kemuliaan dari Allah menjadi murid daripada Tuan Syekh, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhul Masrur. Kita tahu bagaimana guru agung kita Pengisa Abah Awas luar biasa. Luar biasa untuk memberikan kepada kita apapun yang kita inginkan, apapun yang kita maui, pasti Allah ijabah, Allah inginkan segala keinginan dan maksud kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita melihat sosok guru agung kita di dalam kehidupan ini adalah contoh suri tauladan yang baik untuk kita semua. Sehingga kita bisa dan mampu untuk menjalankan kehidupan ini dengan secara baik. Karena proses mengikuti Syekh Mursyid, bagaimana menata, meriset ulang diri kita untuk bisa bersama dengan yang dicintai oleh mereka, dicintai oleh ahli silsilah, sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang sudah istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Perjalanan kehidupan, ada kalanya seseorang itu mendapatkan kesenangan, ada kalanya mendapatkan kesedihan, ada pula mendapatkan bahagia yang luar biasa, duka lara dan segala sukacita yang ada dalam diri kita. Tetapi setelah menjadi murid Tuan Syekh, kita menjadi orang-orang yang senantiasa dibisakan untuk dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Guru kita mencontohkan untuk kita semua. Apapun segala niat dan hajat kita, kita banyak bersyukur kepada Allah. Iza zakartani syakartani, wa ija nasitani kafartani. Bila engkau dikatakan bersyukur kepada Allah, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Bila engkau tidak namanya bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan mau memberikan apapun yang Allah akan berikan. Ini tandanya orang yang benci dengan zikir, orang yang tidak suka dengan apa yang diberikan oleh Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Saya bercerita saja karena pagi ini saya ada di Masjid Agung Karawang. Bagaimana Masjid Agung Karawang sebagai ikon yang sekarang menjadi Masjid Agung Syekh Guru. Begitu hebatnya guru kita menyampaikan bahwasanya kecintaan beliau kepada agama dan negara betul-betul menjadikan kita menjadi pejuang-pejuang tangguh yang bisa menjadi kita mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu kita, kita menggiring nafsu kita menjadi nafsu yang baik, nafsu yang mutmainah, nafsu yang tenang, agar semua dapat dikelola, agar semua dapat kita lakukan, kita mampu menjadi orang-orang yang tangguh, yang senantiasa tiada lain dan bukan kita belajar menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Syukur atau artinya berterima kasih secara bahasa Indonesia. Banyak orang yang memang di dalam surat Sabah dikatakan qalilum min ibadiyas sakur. Hanya sedikit hamba atau manusia yang bersyukur kepada Allah. Maka syukur yang sesungguhnya yang diberikan Allah kepada kita semua tiada lain dan bukan bagaimana manusia itu mampu
untuk mengukur keadaan diri. Kita contohkan, apakah kita pernah bersyukur ke dalam diri kita, ke dalam kalbu kita. Kalau dulu masih suka berhikmah, setiap bangun tidur pasti saya pegang dada saya. Saya baca Assalamualaikum Tri Wahyu bin Cokro Atmerjo, Al-Fatihah selama 7 kali. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan kita berjalannya dalam 7 hari. Dalam 7 hari itu, bagaimana latifah di dalam tubuh kita pun ada 7 lapisan. Maka dengan Al-Fatihah itu sabul matsani, 7 yang berulang, maka orang itu akan mendapatkan ketenangan. Kalau ada yang kita punya penyakit apapun, kalau bangsa Abah dengan zikir ini bisa mengobati segala penyakit. Contoh zikir jahar, dikala zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakit kalbu kita sembuh dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Apalagi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada zikir khafi. Zikir khafi itu diarahkan ke tempat yang sakit. Kalau sering sakit lutut, arahkan nama Ismul Zat itu jatuh kepada tempat yang sakit agar sembuh. Sehat seperti tidak kala. Kemarin, Ba'da Ziarah Wali 10, jam setengah 1, kami baru sampai di rumah. Jam 5 langsung berangkat menuju Jagat Ars untuk bisa bertemu, berjumpa, berkumpul dengan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Pak Ketua Guru Agung, yaitu Syekh Muhammad Abdul Gaus Syekhul Masli. Di situ kita bertemu bagaimana kita menyerap cahaya ilahiyah yang Allah turunkan dari wajah guru kita. Memandang wajahnya menggugurkan dosa-dosa kita. Berciuman tangan dengan beliau menambah daripada energi di tubuh kita. Maka tubuh yang tadinya capek, lelah, bersyukur kepada Allah bertemu dengan cahaya yang Allah limpahkan kepada guru kita terus berjalan. Dan mampu setelah itu bermanakib bersama dengan Pak Dia Harun kemarin di Pondok Petir. Yang memang memerlukan energi yang banyak untuk bisa bermanakib di tempat tersebut. Karena di tempat tersebut ada sesuatu hal yang menyebabkan di rumah tersebut Allah berikan ujian, cobaan kepada keluarga tersebut. Maka ini dibukakan. Dengan jalan tersebut, mereka mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid. Ini bukan kebetulan. Ini bukan mengada-ngada, tapi inilah Abah perjalankan sampai semalam baru saya selesai. Jam setengah 1 pagi baru selesai bermanakib. Di mana? Dari Pondok Petir, dari rumah kediaman dari keluarga yang sedang diuji oleh Allah ke tempat yaitu rumah Bapak Haji Fauji di Bekasi. Perjalanan sedikit, naik motor 50 kilometer. Tapi perjalanan itu adalah suatu keasikan untuk kita. Di mana di situ Allah berikan kepada kita untuk senantiasa, oh ini loh, kalau engkau menjalankan sesuatu yang diperintah oleh guru kita, menambah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berjalan dengan benar, berjalan dengan pasti, yang sudah digariskan oleh orang yang dicintai oleh Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Perjalanan yang panjang tersebut tidak bisa membuat kita tubuhnya lelah. Karena apa? Semua itu sudah diperjalankan, semua itu sudah diberikan oleh guru agung kita. Jangan sampai hal ini yang menyebabkan menjadi penghalang diri kita untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah
dengan kita berkhidmat kepada guru kita. Pangersa Aba Aros pernah mengatakan, bagaimana menghormati berkhidmat kepada guru kita dengan hifzul qurba. Pada saat itu Pangersa Aba Aros sering mengatakan, orang yang pandai bersyukur di kolong jagat ini adalah Aba Anom. Dan begitu pula kita. Orang yang paling bersyukur kepada Allah pada saat ini adalah Pangersa Aba Aros. Maka bila kita sudah bersyukur kepada syukurnya seseorang yang dicintai oleh Allah, maka kita wajib mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan momen untuk kita semua. Mumpung kita bersama dengan Syekh Mursyid, mumpung kita masih bisa berjumpa dengan Syekh Mursyid, tidak akan mampu manusia itu sampai kepada Allah kalau tanpa orang yang sudah bisa berjalan ke hadapan Allah. Maka ini menjadi patokan diri kita untuk senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang betul-betul istiqomah dalam menjalankan amaliyah ini. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila kita sadari setiap perjalanan-perjalanan yang kita lakukan, kalau tidak ada rasa syukur kepada Allah, akan menjadikan beban untuk diri kita. Akan menjadi masalah yang luar biasa untuk diri kita. Yang menyebabkan penyakit dalam diri kita. Maka, dikala kita berjalan dimanapun, cukup kita berterima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memperjalankan hamba sehingga saya bisa melihat keindahan-keindahan alam. Bisa melihat karakteristik daripada perilaku manusia, perilaku hewan, yang itu menjadikan ilmu untuk kita semua. Maka dalam syukur tersebut, bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Dengan syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita memuji Allah atas nikmat. Menggunakan nikmat itu untuk taat dan mengakui bahwa semua nikmat asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Ibnu Qayyim menyatakan syukur itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hati mengakui, lisan memuji, anggota badan menggunakan untuk taat. Kadangkala lisan ini berbicara, tapi kadang-kadang hati ini tidak mengatakan apa yang dikatakan lisan itu betul-betul dikuatkan dari hati kita. Maka di sini bagaimana hati menyatakan iya, lisan mengucapkan apa yang sudah namanya dikatakan oleh kolbunya dan dilakukan dengan perbuatannya. Kalau dalam bahasa iman adalah bagaimana hati ini menyatakan benar, perbuatan kita melakukan, dan perkataan menyatakan dengan apapun dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingat la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur la azidannakum, maka Allah akan tambah syukur yang Allah berikan. Maka makna dari syukur yang kita lakukan dengan mata yang bisa masih memejam, mata yang masih bisa melihat, maka syukur itu adalah magnet rezeki. Semakin syukur, semakin Allah tambah. Kalau kita sudah dengan mendapatkan magnet tersebut, maka itu akan bertambah terus bertambah, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Maka wa qalilum min ibadiyas syakur dalam surat As-Saba, yang dimana dikatakan sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Maka itu menjadi pegangan untuk kita. Karena bersyukur itu adalah langka.
Syukur itu langka. Tidak banyak orang bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langka. Maka mayafa'ullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Maka banyak manusia yang tidak bersyukur, maka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu abdan syakur." Tidaklah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Itu seorang nabi menyatakan, aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun kita tahu bagi dan nabi ada ahli syukur. Bagi dan nabi ada cerminan untuk prototip kita. Bangsa Aba Aus adalah bukti syukurnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur itu menjadi ibadah, bukan banyak dosa. Jangan mengaku dosa, tapi kita bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia setelah bersyukur mendapatkan nikmat, tapi banyak manusia tertipu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertipunya seperti apa? Tertipunya karena apa? Manusia tertipu dengan waktu sehat dan waktu luang. Kadang-kadang di waktu sehat kita banyak tergelincir. Di waktu sehat kita banyak kita menyia-nyiakan waktu yang senggang. Waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka tadi Abah mengatakan, mulai sekarang jangan sampai sholat tidak di awal waktu. Harus di awal waktu. Jaga wudhu kita, jaga ibadah kita, dan keluar rumah harus kaki kiri. Dan banyak bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi ajaran yang dibawa oleh seluruh ahli silsilah. Maka kalau kita sehat, ada waktu tidak dipakai untuk ibadah, maka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu cerita dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Syukur dengan kerajaannya. Allah memberi Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan. Bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan angin. Dan semua apapun yang dikatakan, semua makhluk Allah itu tunduk nurut kepadanya. Maka di dalam surat An-Naml ayat 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani asyakuru am aktur. An aktur. Ini karya Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Kadang-kadang manusia dikala diberikan kesusahan gampang untuk namanya memberikan sesuatu, tapi di kenikmatan yang luar biasa kita lupa. Seperti Mujahid Abu Hasim, dikala dia punya hanya 3 potong roti, ada pengemis 3 potong roti itu untuk 3 hari. 1 hari ada pengemis datang dikasih 1 potong roti. Yang hari kedua ada pengemis datang lagi dikasih 1 potong roti. Pas hari ketiga dia berpuasa. Tapi apa? Allah berikan uang sebanyak 300 dinar. Dan harta yang melimpah. Apakah Abu Hasim itu senang? Bergembira? Tidak. Apa yang dibilang? Ya Allah, Engkau berikan nikmat aku ini banyak luar biasa. Tetapi sungguh aku akan sulit untuk bersyukur kepadamu. Karena apa? Di dalam keluasan kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Terlena dengan namanya keinginan syahwat duniawi. Dan ada cerita pula. Ada seorang wali Allah melihat pengemis dikasih roti kering.
Pengemis itu cium roti, nangis, bilang alhamdulillah. Wali itu bertanya, kenapa engkau menangis? Maka jawabnya, saya ingat 10 tahun yang lalu saya tidak punya ini. Sekarang Allah kasih. Berarti Allah belum lupa kepada saya. Maka seorang wali itu berkata, ini syukur hakiki. Aku yang punya ilmu kalah dengan syukurnya dia. Maka kita lihat bagaimana pemandangan, bagaimana kita melihat orang-orang yang memang terlihat secara jasmani tidak baik. Kita bisa namanya, oh ternyata ini makhluk Allah. Seperti kemarin di Madura, di kala duduk di depan sebuah warung, ada pengamen, dekil luar biasa. Saya tanya, kamu namanya siapa? Dedi. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Karena saya malu dan tidak punya apa-apa, hanya di badan saja. Akhirnya kami persilakan untuk ngopi, dia berikan uang. Nanti selesai dari sini kamu mandi ya. Mandi, kamu melaksanakan ibadah sholat. Ya Ustadz, ini terjadi kemarin. Kita tidak memandang rendah makhluk Allah yang terlihat kucel, yang terlihat bau. Kadang-kadang kita antipati dengan bau, antipati dengan namanya suara yang bising. Padahal itu sedang diberikan ujian oleh Allah. Bagaimana engkau bersyukur dalam keadaan apapun, dimanapun, kapan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadikan diri kita betul-betul ikut kepada orang yang sudah ikut, kepada abdan syakura, dan insya Allah kita dibukakan pintu hati kita untuk senantiasa dapat bersyukur dimanapun, kapanpun kita berada. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.